bihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan kita umat dari sebaik-baiknya Nabi, umat yang menjadi umat pilihannya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang menjadi anugerah bagi kita ini kita dikasih juga oleh Allah taala kemampuan untuk mensyukurinya secara benar, kemampuan untuk berterima kasih atas hal itu dengan cara yang benar, lewat sesuatu yang Nabi Muhammad tinggalkan, lewat sesuatu yang Nabi Muhammad ajarkan, lewat sesuatu yang Nabi Muhammad contohkan. Kita dikasih kesempatan sama Allah taala untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat ini akan terus menjadi nikmat yang kita miliki sampai kepada anak cucu kita, sampai kepada orang-orang tercinta kita, sampai kepada seluruh orang-orang yang kita pengen bersama-sama di dunia, juga pengen bersama-sama dengan mereka sampai ke akhirat nanti. Dan ini hakikatnya sukses, dan seperti inilah yang dinamakan sukses yang sebenarnya. Sukses di dalam menjalani hidup, sukses di dalam mengerti segala tindakan yang dia lakukan, sukses di dalam mengisi kehidupannya sehingga ketika mati tidak ada penyesalan di dalam dirinya. Walaupun saya yakin setiap orang akan punya penyesalan, setiap orang yang keluar atau masuk ke alam selanjutnya itu akan terus memiliki penyesalan. Bahkan seseorang ketika di dalam surga pun Rasulullah mengatakan orang-orang yang sudah masuk di dalam surga, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, duduk-duduk di tempat yang nikmat, makan-makan makanan yang enak dan lain sebagainya, tapi mereka tetap punya penyesalan. Apa yang mereka sesalkan? Mereka menyesal atas detik-detik waktu yang terlewat dari waktu dunia mereka, dan di situ mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disesali sama penduduk surga. Kenapa? Kalau misalkan waktu itu tak pakai untuk ngaji, misalkan waktu itu tak pakai untuk zikir, misalkan waktu itu tak pakai untuk sholawat, dah neo naiknya derajat saya untuk di dalam, karena surga ini kan derajat-derajat gitu. Yang atas bisa turun ke bawah, yang bawah ndak iso munggah, yang di bagian bawah ini ndak bisa naik ke bagian yang atas. Jadi mereka yang istilahnya yang ndak sampai sempurna ini, dah neo misalkan dulu aku gini, misalkan dulu aku gini, paling aku sing nomor loro, paling aku sing nomor telu, paling aku sampai ke yang paling atas bersama-sama dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penyesalannya penduduk surga. Bahkan di dunia pun kita merasakan penyesalan gitu. Dah neo misalkan aja dulu saya sekolahnya ini, misalkan dulu aku sregep ngajiku, misalkan dulu aku sregep TP aku gitu. Iso ngaji. Karena ndak harus sinau saiki. Tapi seburuk-buruknya orang adalah yang ndak mau melangkah. Seburuk-buruknya orang adalah yang ndak mau maju. Seburuk-buruknya orang yang mengatakan aku ndak iso, ya wis. Saya ndak ngerti, ya sudah. Saya ndak paham, ya sudah. Ini seburuk-buruknya orang. Yang diibaratkan oleh para ulama orang bodoh dan ndak paham kalau dirinya itu bodoh. Orang bodoh ndak paham dirinya bodoh, merasa apa? Merasa pintar. Merasa pintar sehingga ndak butuh untuk upgrade diri, ndak butuh untuk terus belajar. Kita masih di dalam babut taharah, masih di dalam perkara-perkara yang najis. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memperlihatkan kepada kita, memahamkan kepada kita jenis-jenisnya najis yang kelihatan, semoga Allah taala juga memahamkan kepada kita jenis-jenisnya najis yang tidak kelihatan, sehingga kita bisa menghindari hal itu semuanya. Jadi sempurna taharahnya, sempurna kebersihannya, bukan luarnya saja yang bersih, tapi sampai jero atine nggih resik, dibersihkan dari sifat dengki, dibersihkan dari sifat hasud yang sangat
sangat merusak sekali. Hasud ini nggih sampai diibaratkan sama Rasulullah SAW, innal hasada yakulul hasanat kama yakulun narul hatab. Sesungguhnya sifat hasud itu nggih, sifat hasud itu ngelihat orang seneng nggih, ngelihat ada orang mendapatkan kenikmatan, pengen dapat kenikmatan tersebut dan pengen kenikmatan itu hilang dari orang itu nggih. Misalkan ada orang punya usaha nggih, tonggone duwe usaha, usahanya maju, kepayon, laris nggih. Bukannya ikut seneng malah paling mek sesasi. Nah, paling sesasi tak ramene, tak dongakne bangkrut. Apalagi kalau sampai pas waktu ada orang mau beli kesan, gak usah tuku nang kono, kuwi ora resikan wong kuwi. Misalkan orang sini hasud ini namanya. Nggih, katanya Rasulullah, ini orang yang punya sifat hasud yang semacam ini, nggih, ngelihat nikmatnya orang lain, tidak senang sama nikmat yang dimiliki orang lain, bahkan pengen hilang nikmat tersebut. Ini dia mau setiap kali dia melakukan ibadah, hasudnya ini, jadi dia punya kebaikan satu, dimaem sama hasudnya, kebaikan lagi dimakan lagi, kebaikan lagi dimakan lagi, seperti api yang selalu melahap kayu bakar. Jadi gimana? Ya ndak ngelumpuk akhirnya. Nggih, kebaikannya ndak terkumpul, pahalanya ndak kekumpul karena terus ngingu nggih istilahnya, tetap memelihara yang namanya sifat hasud. Allahumma ba'idna, kita semoga Allah Ta'ala membebaskan kita, menjauhkan kita dari setiap keburukannya hati yang selalu merusak amal-amal yang lainnya. Ya kita ini lo ngamal nggih, ngamal ini lo kerekel gitu, golek neng diyo panggon sing api, di mana ya nyari pahala, di mana sudahlah kekumpul titik entek pisan nggih, sama hasud, sama riya, sama ujub, wis keluar ndak nggowo apa-apa akhirnya nggih. Kita masuk di dalam bab yang membahas tentang mencuci najis nggih. Faslun wa min syurutis shalah at-taharah 'anil najasat fil badani wa thawbi wal makan. Termasuk syarat sahnya salat adalah sucinya badan, sucinya pakaian, sucinya tempat, wal mahmulu lahu batalat salatuhu illa ayyul qiyahu halan. Kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenisnya najis gitu. Najis yang tidak dimakfu sama Allah Ta'ala dan najis yang dimakfu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari darah, muntah, habis itu kotoran, semua yang keluar dari jalan depan, dari jalan belakang, babi dan juga anjing dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah jenis-jenis najis yang tidak dimaafkan oleh syariat. Tapi ada beberapa najis yang dimaafkan oleh syariat, entah itu di sholat saja atau entah itu di pakaian saja. Ya, karena di sini dikatakan wal mahmulu lahu batalat sholatuhu illa ayyul qiyahu halan. Ketika seseorang sholat, setelah itu dia membawa najis, ya. Jadi atau kena najis, bawa najis, orang ini kena najis, maka sholatnya langsung tidak sah. Illa ayyul qiyahu halan, kecuali kalau najisnya itu langsung dihilangkan. Nggih, langsung di sini dibuang seketika. Kecuali kalau dibuang seketika. Dibuang seketika itu misalkan seperti apa? Misalkan jenengan sholat, nggih. Jenengan sholat pas waktu duduk di antara dua sujud atau pas waktu tahiyat, nggih, pas waktu tahiyat datang anaknya yang masih kecil. Pakai pampers, nggih. Pampesnya ada najisnya, nggih. Entah itu pipis atau entah itu BAB, dekat, nggih, dekat ke kita. Tahu-tahu duduk di pangkuan kita. Gimana ini? Salat kita hukumnya gimana? Kalau duduk, habis itu kita biarkan, batal salatnya kita. Caranya biar tidak batal gimana? Yulqiyahu halan. Dibuang, bukan dibuang nggih, wong bocah masuk dibuang nggih. Maksudnya dihindarkan seketika tanpa membawa nggih. Jadi dihindarkan seketika tanpa membawa. Tanpa membawa ini jadi kalau misalkan digendong gini batal nggih. Tapi caranya biar ndak batal diginikan. Nah, digeser kayak gini maka ndak batal. Tapi kalau diangkat batal. Atau misalkan kita sholat, tahu-tahu kejatuhan tai cicak misalkan, nggih, atau bangkainya cicak, nggih. Pokoknya najis, sesuatu yang najis. Ini gimana biar sholat kita tetap sah? Diginikan.
Nah, kalau disentil gini ndak batal. Tapi kalau dibawa kayak gini diambil gini dibawa kan berarti di situ batal sholatnya. Ya illa ayyul kiyahu halal. Sama juga dengan pembatalan yang lainnya. Kayak misalkan kita sholat, ya kita sholat rambutnya keluar. Kita sholat pakai mukena kekecilan, kependekan, akhirnya kakinya nyelonong keluar. Gimana ini? Biar sholat kita tetap sah, ditutup seketika. Kalau ditutup seketika tidak batal, tapi kalau dibiarkan batal. Kalau dibiarkan batal. Jadi misalkan rambutnya keluar di sini, tidak langsung dimasukkan, keluarnya tengah-tengah sholat, dimasukkan secara langsung seperti ini, maka tidak batal. Tapi kalau misalkan keluar wis kowe ngenteni ruku karo sujud etok-etok ngene misalkan, atau ketika i'tidal nanti gini dulu, gimana? Batal. Jadi makanya ketika sebelum sholat itu pastikan pakaian kita bersih dari segala macam najis, pastikan semua aurat-aurat yang memang wajibnya itu tertutup. Makanya Rasulullah paling nggak seneng sama yang namanya terburu-buru di dalam sholat. Nggak perlu kita terburu-buru di dalam sholat, karena kalau misalkan meskipun imamnya sudah takbiratul ihram, misalkan imamnya sudah takbiratul ihram, kita baru datang, katanya Nabi, ma'adraktum, yang kamu dapatkan langsung lakukan, yang ketinggalan ganti nanti. Jadi mendingan kamu ganti nanti ketimbang kamu sholat karo keburu-buru. Ketimbang kamu itu sholat dalam keadaan terburu-buru. Jadi yang istilahnya misalkan kita masuk ke dalam sholat, imamnya sudah ruku, ya sudah takbir ruku, takbir ruku. Kita ketemunya imam sujud, ya sudah takbir sujud. Kita ketemunya imam tahiyat akhir, ya sudah takbir langsung tahiyat akhir. Jadi yang kita dapati dari imam kita langsung lakukan, tidak perlu imamnya rakaat kedua iki sek duduk tahiyat yang pertama tak enteni dhisik ae sampai ngadeg. Jangan, eman-eman tahiyatnya imam. Eman-eman apa? Eman-eman tahiyatnya imam, kok kita ndak ngikuti tahiyatnya imam. Tahiyat awalnya itu tadi loh. Kenapa kok kita tahiyat tasyahud? Tasyahud awalnya imam itu kenapa kok kita meninggalkannya begitu saja? Jadi begitu kita siap, keadaan apapun imam, sedang apa imam, langsung aja kita ngikuti. Allahu Akbar, imamnya ruku, langsung ruku. Allahu Akbar, imamnya sujud, langsung sujud. Takbir, sujud. Terus gimana? Nah, rokaat yang kita ngikuti imam dan rokaat kita ini tidak sempurna, di situ kita nambah nanti setelah salam. Nambahnya nanti setelah salam, bukan dhisik terus salamnya bareng sama imam, enggak, tapi nanti di akhir, seperti itu. Jadi Rasulullah enggak seneng sama yang namanya terburu-buru. Jenengan juga gitu, kalau sholat pastikan rambut saya sudah sempurna ketutup semuanya, ini mukenanya juga enggak kependekan. Kalau perlu misalkan kalau kita dulu di pondok senengane untuk memastikan biar kaki ini ndak keluar, nggak keluar, nggak ke belakang. Biasanya waktu ruku atau sujud itu kelihatan, itu yang bagian depan itu diinjek. Jadi mukena bawah niku yang bagian depannya itu diinjak. Jadi waktu kita gerak ada yang nahan, waktu kita gerak ada yang nahan, jadi kakinya itu ndak kelihatan. Juga misalkan punya mukena terus giniannya itu sudah lepas-lepas, cantolane tangan itu sudah lepas-lepas. Jadi kalau kita takbir atau kita sedang gerak di dalam sholat, senengane naik-naik seperti ini. Gimana caranya? Diberakne dhisik, dijahit dulu sebelum sholat, jahit dhisik Kak. Jahitnya ya ojo pas komat, jahitnya ya sebelum itu dijahit atau apa biar ndak terlepas. Karena kalau misalkan kita ada kelalaian di dalam sholat dalam hal penutupan aurat, dan penutupan auratnya itu masih sesuatu yang bisa kita usahakan, masih bisa yang kita usahakan, begitu kelihatan pertama kali langsung batal. Tapi kalau misalkan sesuatu yang tidak disengaja, sesuatu yang tidak disengaja sudah diusahakan nih panggah metu, sudah diusahakan kakinya tetap kelihatan. Gimana caranya biar ndak batal? Langsung ditutup.
Kelihatan gini langsung dimasukkan, kelihatan kakinya kroso adem-adem langsung ditutup. Tidak apa-apa, tidak batal sholatnya, tidak. Selama gerakan kita nutup mukena ini tadi tidak sampai 3 gerakan berturut-turut. Kalau sampai 3 gerakan berturut-turut, nah ini di sini yang batal. Di sini yang batal. Jadi misalkan ini rambutnya keluar gini, kita gini kan, kita masukkan 1, koyoke kurang loro, koyoke kurang telu, ngene, gimana? Batal langsung. Jadi batal. Kalau mau ndak batal harus di bawah 3 gerakan atau lebih dari 3 gerakan tapi tidak berturut-turut. Lebih dari 3 gerakan sekalipun selama tidak berturut-turut tidak akan membatalkan sholat. Bisa loh, misalkan saya sholat di sini, salamnya di sana, bisa, dan tidak batal sholatnya. Piye carane? Jalan. Tapi jalannya itu tidak sampai 3 gerakan berturut-turut. 1, 2 mandek, 1, 2 mandek, 1, 2 mandek sampai ke sana. Boleh. Bahkan itu diajarkan. Kalau misalkan kita sholat di depan kita ada shaf yang kosong, atau tahu-tahu ada orang batal keluar, piye carane? Shaf depan kita kosong, maju aja. Tengah-tengah sholat sekalipun. Tengah-tengah sholat. Tapi itu tadi caranya jalan, tidak boleh sampai 3 kali gerakan berturut-turut. Tidak sampai 3 gerakan berturut-turut. Jadi batalat sholatuhu illa ayyulqiyahu halan. Jadi yang namanya najis ini tidak akan membatalkan sholat kalau dibuang secara langsung. Dibuang secara langsung tanpa membawa. Tapi kalau dibawa atau tidak dibuang secara langsung, batal sholatnya. Illa halan au yakuna ma'fuwan anhu, atau jenisnya najisnya adalah jenis najis yang dimaafkan di dalam syariat. Jadi ada benda-benda yang hukumnya itu najis tapi sama Rasulullah SAW dimaafkan, atau istilahnya tidak akan membatalkan sholat kita atau tidak akan membuat najis air yang kita pakai untuk bersesuci selama najisnya itu adalah najis yang dimaafkan. Apa itu najis yang dimaafkan? Ada 4 kategori. Ada 4 kategori najis yang dimaafkan. Yang pertama, mayu fa'anhu fi tsaubi wal ma. Jadi najis yang dimaafkan di air dan di dalam sholat. Najis yang dimaafkan di dalam air kena najis itu tidak akan jadi najis. Kita sholat bawa najis itu juga tidak batal sholatnya. Apa itu? Wa huwa ma la yudrikuhu taraf, yaitu najisnya sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Misalkan misalkan seperti apa? Kita sholat, ada laler nemplok, ada lalat nempel di mukena kita. Lalat ini selama dia hidup najis atau mboten? Enggak. Semua hewan selama hidupnya suci. Semua hewan selama hidupnya suci kecuali anjing sama babi. Anjing sama babi hidup matinya apa najis. Tapi selain itu semuanya suci. Mau itu semut, mau itu nyamuk, mau itu kutu, mau apapun ulet dan lain sebagainya, itu hukumnya suci selama dia itu hidup. Lah, ada kita sholat ketempelan lalat. Lalatnya itu baru saja nempel di di tai kucing misalkan, atau di kencing, atau jadi dia nempel di sesuatu yang najis. Setelah itu terbang ke tempatnya kita. Gimana ini? Gimana ini sholat kita? Apa kita harus mendeteksi semua hewan yang baru saya laler, riwayatmu di mana, historimu dari mana kamu tadi? Nah, diwawancarai deh, ndak nyaut gian. Gimana hukumnya? Ndak akan membatalkan sholat. Atau misalkan jenengan jalan, mau ke masjid, mau ke musola, lewat rumahnya orang Cina, lewat rumahnya orang Cina, pas di situ ada angin bianter. Anginnya ini baru saja bawa, misalkan ada cipratannya liurnya anjing nempel di jenengan. Tapi kita tidak tahu, dan kita tidak merasa. Gimana ini?
dimaafkan oleh syariat. Jadi semua najis, semua najis yang ndak kasat mata, baik itu kenanya di air atau kenanya di kita ketika kita sholat, ndak akan membatalkan apapun itu, ndak akan membuat najis sama sekali karena ndak kelihatan. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan di dalam wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kunta alaihim, wa yad'u anhum. Jadi Allah taala itu memaafkan segala sesuatu yang di luar kemampuan kalian untuk mendeteksi hal tersebut. Jadi kita disuruh hati-hati di dalam syariat, hati-hati di dalam toharoh, hati-hati di dalam sholat, gitu. Kudu ngati-ngati kisah udah suci beneran apa ndak, mau kena saya bersih apa ndak, sajadah. Ini adalah bentuk kehati-hatian. Tapi segala sesuatu yang ndak bisa dicapai oleh kehati-hatian itu semuanya dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya dimaafkan. Jadi jangan sampai masuk, jangan dituruti. Istilahnya orang penyakitnya orang setelah belajar fikih biasanya was-was. Cebokku sudah bersih, jereke Kak Minah ngene, jereke iki kudu dibersihkan gini-gini. Biasanya penyakitnya orang setelah belajar fikih itu was-was. Gimana caranya? Padahal Allah Ta'ala ndak memperbolehkan kita, karena was-was ini dari setan. Was-was ini mainannya setan, permainannya setan untuk orang-orang yang naik level. Setelah ndak ngerti jadi ngerti, itu dimainkan. Oh kurang banyune, kurang tambah onone, kurang resik iki. Bajunya ayo kalau nyuci baju dicuci 10 kali puteran. Kurang resik bang, kurang. Itu mainannya setan. Yang seperti ini tidak boleh kita ngasih jalan sama setan. Cara pertamanya gimana? Kalau masuk perkara-perkara ini apa ndak ya, gini apa ndak ya, sah apa ndak sholat saya? Sah. Batal apa ndak sholat saya? Salah, ndak batal. Sah ndak wudu saya? Sah. Ngentut apa ndak mang? Ndak. Pokoknya ndak mampu, pokoknya ndak ada ndak ada suaranya, ndak batal pokoknya. Kayak gitu caranya. Jadi pertama jangan pernah dituruti. Dan yang kedua, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau sudah masuk, karena saya ngelihat sendiri, ketemu sendiri sama orang-orang yang nuruti. Ini was-was ini pertamanya dari sesuatu yang kecil, tapi karena dituruti hari jadi sesuatu yang besar. Ada saya punya kakak kelas senior nih, senior malah sudah jadi ustadzah malah, sudah jadi ustadzah. Ini kalau nyuci baju, dijemur sama dia, diinteni sampai garing. Ditunggu sampai kering, karena takut nanti kesenggol ini, apalagi di pondok digeser sana digeser sini, nanti tangannya yang megang ini entah suci apa najis. Was-wasnya sampai seperti itu. Bahkan dia nyuci habis itu hujan ini kan airnya suci mensucikan, gitu. Hujan ini air suci, bukan cuma suci mensucikan. Jenengan kena najisnya anjing, kena najisnya babi, yang harus dicuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Kalau misalkan ketepatan pas hujan, taruh aja di bawah hujan, langsung suci dia. Kenapa? Karena air hujan itu pasti campur sama debu. Air hujan itu pasti campur sama debu. Jangan kalau nadai air hujan mesti enak tanahnya di situ. Karena mesti campur. Lah ini nyuci dia, habis itu kena hujan, diambil diumbah nah. Mindo gae. Kalau sholat Allah enggak barbar, takbirnya itu loh enggak selesai sampai enggak dijadikan list jadi imam. Ustadzah ini, ustadzah loh, bukan nggak ngerti ilmu, bahkan sangat ngerti ilmu. Kalau mau kalau mau masak mie, terus habis itu dikasih telurnya ini sebelum dimasak diumbah bisa sampai 10 kali. Dicuci lagi. Kenapa ustadzah kok kayak gitu? Ini nanti kan ini kan bekasnya BAB kan keluarnya dari tempat BAB-nya ayam Aminah. Nanti kalau misalkan kena, ya Allah ustadzah diumbah sekali cukup. Ini kalau dituruti jadinya seperti ini. Jadi makanya katakan tidak kepada was-was. Kalau sudah masuk ke bab was-was, iki najis apa ndak? Iki najis apa ndak? Iki najis ndak. Bersih apa ndak? Bersih apa ndak? Bersih.
Selalu seperti itu. Jadi jangan kasih jalan, jangan kasih jalan. Jenengan sholat misalkan, kayak tadi saya nerangkan tentang kalau keluar rambut, jenengan sholat, habis itu salam, setelah salam wiritan anu dipegang, loh rambutku keluar. Gimana ini? Sholatnya diqodho apa ndak usah. Yakin aja rambut ini keluarnya setelah sholat. Yakin aja kalau rambut ini keluarnya setelah sholat. Kecuali kalau ada orang yang ngomong tadi itu rambutmu dari tadi loh keluarnya. Nah, di situ baru diqodho sholatnya. Atau kita sholat di belakang kita tadi kakimu kelihatan lama lagi kelihatannya. Nah, di situ kita qodho sholatnya. Jangan terus ndak was-was itu namanya. Jelas-jelas kakinya kelihatan kok. Nah, jadi hati-hati iya, hati-hati iya, tapi was-was jangan, was-was jangan. Jadi yang pertama, dimaafkan di air, dimaafkan juga di dalam sholat. Apa itu? Najis yang ndak kasat mata, najis yang ndak kelihatan, najis yang dohirnya kita itu dalam keadaan bersih. Lalu yang kedua, mayu'fa'anhu fi thawb dunal ma. Yang kedua, najis yang cuman dimaafkan di dalam sholat saja, tapi ndak dimaafkan di air. Dimaafkan di dalam sholat tapi tidak dimaafkan di dalam air. Apa itu? Qalilun minadam, darah yang sedikit. Darah sedikit itu dimaafkan di dalam sholat, tidak dimaafkan di dalam air. Air sedikit, air sedikit, kecemplungan darah berubah, tidak berubah, najis hukumnya. Jadi air sedikit kecampuran darah, mau itu berubah atau enggak airnya, maka tetap hukumnya adalah najis. Hukumnya tetap adalah najis. Karena tidak dimaafkan di air, tapi dimaafkan di dalam sholat. Bahkan di dalam sholat ini sedikitnya darah, baik punyanya dia atau punyanya orang lain, selama dia sedikit itu selogam gini, maka semuanya dimaafkan. Jenengan sholat kecipratan darahnya orang, ada orang mimisen, darahnya kena angin pisan muncrat ke kita, nyampe ke kena mukenanya kita tengah-tengah sholat, gimana hukumnya? Tidak batal selama darahnya itu sedikit. Tapi kalau darah kita sendiri, darah milik kita sendiri, sedikit ataupun banyaknya dimaafkan. Orang sholat keluar darah, orang sholat perempuan biasanya istihadhah, perempuan istihadhah ini selama darah itu adalah milik dia sendiri dan tetap berada di tempatnya serta tidak kecampuran dengan sesuatu yang lain, maka dimaafkan sedikit ataupun banyaknya. Sedikit banyak semuanya dimaafkan. Jerawat tengah-tengah sholat beledos, keluar darah sak nanahnya, keluar darah sak nanahnya, gimana ini sholat kita? Batal. Karena kecampuran dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau darah yang banyak itu, kalau darah di dalam sholat, selama darah itu milik kita, selama darah itu milik kita, setelah itu tidak berpindah dari tempatnya, habis itu tidak kecampuran dengan sesuatu yang lain, maka itu dimaafkan sedikit ataupun banyaknya. Sedikit atau banyaknya. Kalau darah orang lain, atau darahnya hewan lain, kayak misalnya nyamuk, nyamuk nempel ke kita, habis itu ada orang nabok, nyamuknya dipergikan, istilahnya bangkai nyamuknya dipergikan, darahnya masih ada di situ, darahnya sedikit, gimana hukumnya? Dimaafkan oleh syariat. Tapi campur sak nyamuk nemplek, nah di sini lain lagi, karena kalau bangkai tidak dimaafkan di dalam sholat. Jadi itu yang kedua, mayu'fa'anhu fi thawb dunal ma, di sholat dimaafkan tapi di air tidak dimaafkan, yaitu sedikitnya darah. Yang ketiga, mayu'fa'anhu fil ma dunal thawb, najis yang dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di dalam sholat. Di air dimaafkan tapi di dalam sholat tidak dimaafkan. Apa itu? Al-maitatul lati la dama laha sa'ilah kadubab au namal. Jadi ini adalah najisnya bangkainya hewan, bangkainya hewan kecil yang darahnya itu tidak ngalir.
Nggih, bangkainya hewan kecil yang darahnya itu ndak ngalir. Maka ini dimaafkan di air. Nggih, dimaafkannya di air. Kalau di sholat tetap ndak dimaafkan. Tapi kalau di air ini dimaafkan. Airnya ndak akan jadi najis. Sak berapa itu? Hewannya yang dimaafkan itu sak berapa? Wazghah wa matahta. Jadi wazghah itu ndak ada. Cecak. Nggih. Cecak sampai ke bawah. Cecak ke bawah ukurannya, nggih, ukuran cecak, ukurannya hewan, sak cecak sampai ke bawah itu kalau nyemplung di air, nggih, dia mati, nyemplung di air. Ini airnya ndak akan jadi najis. Kenapa? Karena hewannya hewan kecil. Nggih, karena hewan seperti yang pernah diceritakan Rasulullah idza waqa'a syaraba ahadikum, kalau misalkan minuman kalian ini kemasukan laler, nggih, katanya Rasulullah kalau kecemplungan laler maka celupkan aja sekalian, nggih. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di satunya lagi ada penawarnya. Itu yang dikatakan Nabi. Jadi dicelupkan aja, dicelupkan mati enggak kira-kira? Mati. Wong sakmene lalere sakmene. Jenengan renang di 10 meter kelelep, ya mati, nggih. Mati itu lalat. Tapi sama Rasulullah disuruh istilahnya malah disuruh gitu kan. Walaupun tidak ada riwayat setelah itu Rasulullah minum atau tidak ada riwayatnya. Makanya madhabnya Imam Syafi'i mengatakan hukumnya tetap suci walaupun air itu kecemplungan, najisnya lalat. Tapi menurut Imam Malik, menurut madhabnya Imam Syafi'i itu hukumnya najis, karena nggak ada riwayat setelah itu Rasulullah itu meminumnya. Tapi menurut Imam Malik, terus ngapain Rasulullah nyuruh nyemplungkan? Kalau ndak, istilahnya kalau ndak setelah itu diminum, istilahnya seperti itu. Maka menurut Imam Malik ndak najis. Air sedikit atau banyak hukumnya sama. Kalau di madhabnya Imam Malik, kalau berubah kena najis, berubah baru najis. Kalau ndak berubah ndak najis. Tapi kalau kita air sedikit kena najis, berubah ndak berubah najis. Tapi kalau air banyak kecampuran najis, ketika dia berubah salah satu sifatnya najis. Ndak najis. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Jadi seperti itu. Jadi air sesuatu yang ndak akan membuat air itu najis adalah ketika kecemplungan bangkainya hewan yang madamalahasa'ilah, yang darahnya itu ndak ngalir. Yang darahnya ndak ngalir itu sak berapa? Cecak ke bawah. Nggih, cecak ke bawah itu darahnya ndak ngalir. Cecak ke atas jenengan sembelih yo ngalir kalau ke atas. Kecuali kalau disengaja. Kecuali juga kalau merubah dari sifatnya air tersebut. Jenengan misalkan habis nyemprot kamarnya nemu cecak, nemu coro, nemu ini, terus cemplungnya kebak mandi. Nah, gimana hukum airnya? Najis. Karena apa? Karena disengaja. Jadi ndak najisnya itu ketika tidak disengaja. Dan yang terakhir, mala yu'fa anhu mutlaqan, yang tidak dimaafkan sama sekali. Nggih, yang tidak ada maaf bagi najis-najis tersebut, baqiyatun najasah. Najis-najis selain 3 tadi itu. Nggih. Nah, selain itu semuanya bikin najis. Jadi khomer bikin najis. Setelah itu muntah bikin najis, nanah bikin najis, dan lain-lain semuanya tidak ada maafnya di dalam syariat kita. Au yakuna ma'fuan anhu kadami jurahi wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu bi izalatil ain min ta'min wa launin wa rihin bil ma'il muttahhir wal hukmiyah bi jaril ma 'alaiha wal kalbiyah bi ghasliha sab'an ihdahunna mamzujatan bit turabit tahur. Setelah ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir menjelaskan tentang kita cara penyucian najis-najis yang tidak dimaafkan. Caranya nyucikan najis-najis yang tidak dimaafkan. Seperti yang kita ketahui, najis kalau dari segi penyuciannya dibagi jadi 3 macam. Ada yang namanya mukhaffafah, ada yang namanya mutawassithah, ada yang namanya mughalladhah. Mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Nah, tapi intinya
tiga-tiganya najis ini tadi, cara penyuciannya itu selalu dimulai dengan izalatu ainan najasah, menghilangkan najisnya itu dulu. Mau itu mukhaffafah, mau itu mutawassithah, mau itu mughalladah, mau itu najis ringan, tengah ataupun berat, cara mensucikannya sebelum tata caranya yang diajarkan sama syariat selalu sama. Gimana caranya? Menghilangkan ainun najasahnya. Bentuk najisnya, benda najisnya harus dihilangkan dulu. Kayak misalkan, di sini ada najis misalkan. Najisnya apa? Najisnya muntah. Najisnya muntah. Muntah ini kan masuknya ke najis yang tengah-tengah, gitu. Dia harus dibersihkan sampai hilang semua sifatnya. Harus dibilas pakai air sampai hilang baunya, warnanya, rasanya, semuanya harus hilang, gitu. Tapi cara nyucikannya gimana? Apa langsung ada muntah di sini, langsung diguyur air aja? Nggak bisa. Kalau langsung jenengan guyur air, ini namanya bukan nyucikan najis, meratakan najis. Roto akhirnya. Yang harusnya yang dibersihkan cuma sak gini aja, nggak perlu kemana-mana, malah diratakan kemana-mana. Terus gimana cara nyucikannya? Ini muntah, diambil dulu. Pakai apa? Pakai tisu kah? Atau pakai sendok kah? Sendok, disendoki ngene. Yang penting hilang dulu najisnya. Jadi bentuk najisnya itu hilang dulu. Kayak orang kadang-kadang aras-arasen di masjid-masjid atau kita rumah-rumah kita biasanya banyak cecak-cecak ini. Aras-arasen ngresi ini. Padahal kalau misalkan pakai caranya Rasulullah gampang sekali. Jenengan ambil, jadi kelihatan jatuh satu. Nya cicak, ambil tisu, diambil, dibuang. Habis itu tinggal apa? Tisu jenengan celupkan air, diginikan, tuk 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 tuk. Gini misalkan yang di sini, diginikan tok pakai tisu, ujungnya tisu sekali, pindah lagi ke bagian lain, celup air, ginikan lagi, ngambil lagi, celupkan air, digini. Nggak rata kemana-mana dia. Ya najisnya di situ, bersihkannya juga di tempat itu. Makanya tiga cara penyucian ini tadi selalu dimulai dengan menghilangkan najisnya dulu. Namanya najis ainiyah, namanya najis yang kelihatan najisnya. Maka ainun najasahnya harus dihilangkan dulu. Najisnya harus diambil dulu. Mau itu mukhaffafah sekali. Mukhaffafah itu apa? Mukhaffafah itu najis ringan, gitu. Najis ringan. Najis pipisnya anak laki-laki, pipisnya bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun yang belum makan apapun, untuk makanannya dia cuman ASI tok. Keluar dari hal itu li tahnik. Kalau dia masih umur 2 bulan, minumnya masih ASI, tapi pernah ditahnik. Ditahnik pakai korma atau pakai madu. Gimana ini? Lam yadur. Jadi itu ndak berpengaruh. Atau minum obat, dikasih pisang, dimasuki di dalamnya itu pil, nggak mungkin bayi masuk dilekai pil. Terus pokoknya apalah, pakai sesuatu ditulang nih ke si bayi ini tadi, sekiranya dia bisa nelen obatnya. Gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Apakah najisnya jadi mutawassithah? Enggak, tetap jadi najis mukhaffafah. Nah, najis pipisnya anak bayi laki-laki ini tadi. Gimana cara nyucikannya? Dibersihkan dulu pipisnya. Pipisnya dibersihkan dulu, baru setelah itu dipercikkan. Dipercikkan air sampai roto di tempat tersebut. Tapi najisnya sudah hilang dulu. Nggak terus pipis campur air sama pipisnya masih di situ disiram air. Nggak gitu caranya. Itu namanya ngeratakan najis ya. Jadi mukhaffafah, mutawassithah ataupun mughalladah itu selalu dimulai dengan penghilangan ainun najasah. Baru setelah dihilangkan ainun najasahnya, baru setelah itu dipilih. Ini najisnya apa? Mukhaffafah. Ya sudah, bijar ilma, cuman cukup disiramkan air sekali 2 kali cukup. Kalau mutawassithah, dibersihkan najisnya sampai pakai air minimal 3 kali usapan. 3 kali usapan, 3 kali usapan yang sampai hilang semua sifatnya, baunya hilang, warnanya hilang, rasanya juga tidak ditili Kak. Yo dikira-kira ae lah. Jadi sekiranya kalau sudah tidak ada, biasanya rasanya juga hilang. Maka di situ baru kembali jadi suci. Mughalladah juga gitu. Ini kena ada kencingnya
anjing misalkan, kencingnya anjing, gimana caranya? Dibersihkan dulu najisnya, dihilangkan dulu najisnya, dibuang atau dipendem. Kalau di tanah, ditaruh aja tanah lagi di atasnya. Setelah itu bijar yilma, disiram air sampai 7 kali, salah satunya campur sama debu. Di tanah ya udah usah dicampur sama debu, tinggal disiram air 7 kali. Jadi seperti itu cara mensucikan najis. Tidak terus najis langsung disiram. Kalau disiram merata-rata kemana-mana. Makanya ini ibu-ibu, perempuan yang bagian bersihkan rumah, yang bagian bersihkan sajadah, bagian bersihkan mukena, harus paham betul gimana caranya mensucikan najis. Karena ada banyak orang-orang kalau tidak bisa nyucikan najis secara benar, tempatnya kelihatannya bersih, tempatnya kelihatannya itu tidak ada najisnya, tapi ternyata najisnya tidak suci di situ. Ternyata najisnya tidak suci, pakaiannya tetap najis, baju misalkan ada najisnya, ada najisnya di situ. Jadi najisnya masih nempel di situ. Langsung dimasukkan ke mesin cuci, langsung dimasukkan ke mesin cuci, campur sama baju yang lainnya. Ini namanya bukan mensucikan baju yang najis, tapi menajiskan semua baju. Menajiskan semua baju. Akhirnya najisnya kemana-mana. Habis itu dikeluarkan dari mesin cuci, bersih, kelihatannya bersih, tapi ternyata masih masih ada najis di tempat tersebut. Makanya dihilangkan dulu najisnya. Jangan hilangkan dulu najisnya, baru kalau najisnya sudah hilang dicemplungkan ke dalam mesin cuci, muter-muter dia di situ. Ini ngambil penghilangan yang warnanya hilang, aromanya hilang, rasanya hilang, ngambil penyuciannya di situ, enggak apa-apa. Tapi najisnya ini jangan diikut sertakan di tempat tersebut, karena nanti yang suci jadi ikut najis. Jadi dibersihkan dengan cara yang semacam itu. Nah ini ya, makanya di sini dikatakan wajib hukumnya menghilangkan semua najis yang tidak dimaafkan oleh syariat biizalatil ain, dengan menghilangkan najisnya dulu dari ta'am, laun, warih, dari rasa, warna dan juga aroma dengan air yang suci. Nyucikannya juga dengan air yang suci. Wal hukmiyah, sedangkan setelah ainiyahnya hilang, hukumnya jadi najis hukmiyah. Lah hukmiyah ini cara mensucikannya bijaril ma 'alaiha, dengan mengalirkan air ke tempat tersebut. Jadi harus dialiri. Kayak misalkan itu tadi najisnya cecek itu tadi, diginikan, tapi karena sedikit, jenengan teteskan air 1, 2 dilap, 1, 2 dilap, suci sudah. Ini hukmiyahnya, cara mensucikan, karena dia sudah hilang ainun najasahnya. Cara menghilangkan hukmiyahnya gimana? Bijaril ma 'alaiha, disesuaikan. Jadi disiramkan air di atasnya, disiramkan air di atasnya sekiranya mengalir dan disesuaikan sama titik air. Kalau banyak baru disiram pakai gayung atau pakai gelas. Tapi kalau sedikit cukup dituk-tuk, setetes 2 tetes, dikeringkan, selesai. Seperti itu caranya. Wal kalbiyah, kalau najisnya anjing ataupun babi, bi ghusliha sab'an, dicuci 7 kali, ihdahunna mamzujatan biturab, salah satunya dicampur dengan debu at-tahur wal muzila lil ain, wa in ta'al wahidah yushtarad durudul ma in kana qalilan wallahu a'lam bissawab. Jadi tadi pembagian macamnya najis dan cara mensucikannya najis, agar sesuatu yang kita pakai dan kita gunakan di dalam ibadah ini semuanya dalam keadaan yang sah. Dan ini hadiah yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk umatnya Rasulullah SAW. Zamannya nabi-nabi terdahulu tidak ada ceritanya sesuatu yang sudah kena najis ya sudah, tidak bisa dipakai lagi, dibuang. Makanya umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, mereka tidak bisa ibadah kecuali di gereja-gereja mereka. Jangan tidak akan tumon orang Kristen itu sholat di rumahnya, nggak sholat, sembahyangnya neng omah tidak ada. Orang Yahudi ibadahnya di rumah tidak ada, mereka ibadah cuma di gereja-gerejanya. Sedangkan kita umatnya Rasulullah boleh. Jadi sesuatu yang najis bisa berubah lagi
Sesuatu yang kena najis bisa berubah menjadi sesuatu yang suci. Dulu kalau misalkan baju kena najis ya wes diketok, nggih. Yang kena najis tadi dipotong, dibuang, nggih, atau dibuang sak baju-bajunya. Nah, untuk kita boleh dibersihkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti minggu depan tentang menutup aurat.